Yang pertama adalah kaidah fiqh dan perbedaan serta hubungan antara fiqh dan usul fiqh. Pengertian al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah berasal dari bahasa Arab yaitu al-qawaid dan fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kaidah yang secara etimologi berarti dasar, asas, dan fondasi. Kata al-fiqhiyah berasal dari kata fiqh yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Secara terminologi menurut Mustafa Al-Sarkho sebagaimana dikutip dari Abdul Rahman Dahlan menyatakan bahwa kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang terbentuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Pengertian fiqh dan usul fiqh. Pengertian fiqh secara bahasa, kata fiqh berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami. Secara istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsir. Pengertian usul fiqh. Kaidah-kaidah yang harus digunakan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum fiqh dari satu persatu dalilnya. Adapun usul fiqh terdiri dari dua kata yaitu usul dan fiqh. Usul merupakan jamak dari kata ashal yang artinya pondasi, berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Sedangkan fiqh berarti pemahaman hukum syara yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil aturan yang sudah ditentukan dan berhubungan dengan segala tindakan manusia. Usul fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan. Zaman Rasulullah SAW, periode Mekah 610 sampai 623 Masehi. Pada periode Mekah belum mengenal istilah fiqh, melainkan banyak menekankan pada keyakinan akidah Islam yang berupa kepercayaan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, Nabi dan Rasul, kitabnya, hari kiamat, serta qada dan qadar, sehingga hampir tidak membicarakan tentang aturan-aturan hukum beribadah. Periode Madinah 623 Masehi sampai 632 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya pengaturan hidup sebagai hamba dan hukum yang dipakai berdasarkan wahyu yang ditafsirkan secara ketat oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dengan bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Khulafaur Rasyidin 11 Hijriah 632 Masehi sampai 41 Hijriah atau 662 Masehi. Sepeninggal Rasulullah SAW, kaum muslimin dipimpin oleh keempat khalifah yang merupakan sahabat beliau secara bertahap. Pada masa khalifah ini banyak timbul persoalan tanpa bimbingan dari Rasulullah. Karena itu mereka harus berusaha menyelesaikan sekaligus mencari jalan keluar melalui ijtihad dari persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat pada masa itu. Zaman abad 1 Hijriah 41 Hijriah sampai dengan abad 7 Hijriah 656 Hijriah. Ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, sebagian sahabat pergi meninggalkan kota Madinah menuju kota yang baru dibangun seperti Kufah, Mekah, Basrah, Syam, Mesir, dan lain-lain. Sejarah usul fiqh. Pada abad 1 Hijriah, ilmu usul fiqh belum tumbuh menjadi suatu disiplin ilmu. Kemunculan terjadi pada abad kedua Hijriah dengan kondisi yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fiqh karena disebabkan Rasulullah hanya mengandalkan turunnya wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara
Fiqh dan usul fiqh. Hubungan usul fiqh dengan fiqh adalah seperti hubungan ilmu logika dengan ilmu filsafat atau seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Fiqh mengarah pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis, sedangkan usul fiqh mengarah pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Perbedaan antara fiqh dengan usul fiqh. Perbedaan antara fiqh dan usul fiqh dapat terlihat dari segi objek ilmu keduanya. Fiqh adalah perbuatan seseorang yang setelah mukallaf, sedangkan usul fiqh merupakan dalil-dalil dan kaidah yang bersifat umum di mana seorang fuqaha ahli fiqh menelaah tentang bagaimana dalil-dalil juz'i yang telah menetapkan yang dapat diterapkan pada permasalahan atau persoalan khusus. Manfaat mempelajari fiqh dan usul fiqh. 1. Sebagai benteng perlindungan terhadap syariat Islam. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam pengambilan kesimpulan hukum istimbat pada masalah-masalah cabang. Yang ketiga, menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya. Yang keempat, memahami tentang bagaimana para mujtahid menetapkan hukum baik yang disepakati atau yang diperselisihkan. 5. Memelihara fiqh Islam dalam pendapat yang terlalu longgar dan pendapat yang terlalu kaku dari jumud. Mampu berpikir secara logis dan analis terhadap suatu perkara. Bab kedua yaitu kaidah al-umuru bil maqasidiha. Tiap perkara tergantung pada niatnya. Dasar dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Yang pertama, dasar dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Selanjutnya yaitu dasar dari hadis. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa setiap perbuatan amal tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut. Definisi dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Ya, perkara tergantung pada maksudnya. Pengertian kaidah ini pada hukum yang berimplikasi terhadap satu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum mukallaf, tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dari syariat. Contoh-contoh dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Yang pertama, barang siapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya. Yang kedua, barang siapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya. Yang ketiga, jika orang yang dititipi barang al-wadi' mengambil barang titipan dengan niatan mengonsumsinya. Yang keempat, barang siapa berniat mengosok merampas harta milik orang lain. Yang kelima, andai kata seorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain. Yang keenam, apabila seorang istri menuntut pemberian nafkah atas dirinya yang telah diputus oleh pengadilan sebagai kewajiban suami dengan ketetapan hukum yang mengikat. Yang ketujuh, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak ba'in beberapa saat sebelum ia meninggal dunia. Yang kedelapan, jika orang mempunyai hak khiyar syart, harta membatalkan jual beli atau melanjutkannya dengan syarat dan batas saat tertentu dalam transaksi jual beli, memberikan pengakuan setelah berlalu waktu khiyar. Yang kesembilan, apabila seorang suami menjatuhkan talak
raj'i pada istrinya. Yang ke-10, apabila seorang al-wakil bi al-ba'i, dealer atau agen penjualan, mengaku setelah pemutusan kontrak wakalah bahwa ia telah menjualkan barang yang dipasrahkan kepadanya dan menyerahkan uangnya kepada si pemberi kuasa wakalah al-wakil sebelum pemutusan kontrak. Bab ketiga adalah al-yaqinu la yazulu bi al-syak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Pengertian al-yaqinu la yazalu bi al-syak yaitu kaidah bahwa satu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Secara etimologi yaitu menetapnya hati atas sesuatu, sedangkan menurut terminologi yaitu keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan. Dasar-dasar kaidah al-yaqinu la yazalu bi al-syak. Dasar kaidah Al-Quran pada surat Yunus ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Terjemahan, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedua adalah dasar kaidah hadis Rasulullah SAW, antara lain hadis riwayat Muslim dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu, kentut ataukah belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau. Contoh hukum-hukum al-yaqinu la yazulu bi al-syak. Apabila seorang menghilang dalam jangkauan waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya sebelum adanya kepastian mengenai kematian berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Misal, orang tersebut menghilang setelah kecamuk perang, wabah penyakit, atau gempa bumi dahsyat. Bab keempat adalah al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir. Bab keempat adalah al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir. Kesulitan akan mendorong kemudahan. Pengertian kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taysir adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesukaran serta kesukaran dari subjek hukum pada saat melakukan aturan-aturan hukum dari segi apapun. Bentuk atau tingkatan al-masyaqqatu tajlibu al-taysir dibagi menjadi 3 macam atau 3 tingkatan, yaitu al-masyaqqah al-azimah, kesukaran yang sangat berat. Yang kedua, al-masyaqqah al-mutawasithah, kesukaran yang pertengahan atau tengah-tengah, tidak berat juga tidak sangat ringan. Yang ketiga, al-masyaqqah al-khafifah, kesukaran yang ringan. Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya masyaqqah setidaknya ada 7 macam, yaitu tahfif, ishad, rukhsah, ishad, pengguguran kewajiban. Yang kedua, pengguguran beban kewajiban. Ketiga, penggantian. Keempat, pendahuluan. Kelima, pengakhiran. 6, darurat. 7, merubah hukum. Macam-macam kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taysir.
Yang pertama, apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Yang kedua, apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit. Yang ketiga, apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah pada penggantinya. Yang keempat, apa yang tidak mungkin menjaganya, menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Yang kelima, kemudahan ruksa itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Sebab-sebab keringanan di dalam ibadah dan lain-lain adalah: yang pertama bepergian, kedua sakit, tiga terpaksa, empat lupa, lima bodoh, enam kekurangan, tujuh kesulitan, dan umul balwa. Macam-macam hukum ruksah. Yang pertama, ruksah yang wajib dikerjakan. Yang kedua, ruksah yang sunat dikerjakan. Ketiga, ruksah yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Empat, ruksah yang lebih baik ditinggalkan. Lima, ruksah yang makruh dikerjakan. Pendapat para ulama mengenai verifikasi kesukaran. Pendapat Al-Iz bin Abdussalam. Yang pertama, kesukaran tidak dapat dilepas dari ibadah pada umumnya. Yang kedua, kesukaran secara umum dapat terlepas dari ibadah, yaitu kondisi umum di mana ibadah juga dilakukan tanpa disertai faktor kesukaran tersebut. Pendapat Imam Asy-Syatibi mengenai kriteria kesukaran yang menimbulkan efek keringanan hukum. Menurut pengertian yang umum mengandung dua bentuk kesukaran: kesukaran yang mampu dipikul dan kesukaran tidak mampu dipikul. Pendapat kalangan ulama Syiah mengenai kesukaran yang mendatangkan kemudahan. Kriteria musyaqqah, kesukaran yang mendatangkan keringanan dan kemudahan, menurut ulama Syiah adalah kesukaran yang diwaspadai oleh orang-orang yang berpikir sehat. Mereka jauhi dan tidak mereka kerjakan sesuai implementasi prinsip baik dan buruk menurut akal yang mereka pegang. Bab kelima adalah al-dararu yuzaru. Pengertian al-dararu yuzaru adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar, tidak menyakiti. Namun darar, kumdaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Pendapat para ulama. Berdasarkan pendapat para ulama bahwa darar adalah kesulitan yang sangat menentukan sebuah eksistensi manusia, karena jika dia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia-manusia. Sumber hukum kaidah ini terdapat pada firman Allah, yaitu surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Terjemahan: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Malik, yaitu tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa orang yang menyusahkannya. Cabang-cabang kaidah. Kaidah pertama, kemadaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadaratan yang lain. Kaidah kedua, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Kaidah ketiga, apakah yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan. Yang keempat, kaidah keempat, menolak mafsadah, kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah kelima, jika ada dua kemudaratan yang bertentangan maka diambil kemudaratan yang paling besar. Pendapat ulama tentang kaidah al-dararu. Para ulama
berbeda pendapat tentang perkataan darar dan dirar, yaitu Al-Husaini mengartikan ad-darar dengan bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudarat, sedangkan al-dairar diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudaratkan. Ulama lain mengartikan al-darar dengan membuat kemudaratan dan al-dirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Bab ke-6 adalah kaidah al-adatu muhakamah. Adat istiadat dapat dijadikan rujukan hukum. Pengertian dari kaidah al-adatu muhakamah adalah kaidah al-adat terambil dari masdar al-audu atau al-muawadah yang artinya adalah berulang-ulang kembali. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bisa disebut sebagai kebiasaan atau adat. Dan adat ini bisa dimaknai sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, penting dan dapat diterima oleh akal normal manusia, serta dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian al-uruf menurut Kamus Bahasa Arab semakna dengan ma'ruf, yaitu sesuatu yang diketahui manusia berupa segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang, nyaman. Dasar-dasar kaidah al-adatu muhakamah. Dasar kaidah dari Al-Quran terdapat pada surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa wa'mur bil ufri wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dasar kaidah dari hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah radhiyallahu an. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin maka tidak baik pula di sisi Allah. Masalah-masalah yang terkait dengan kaidah al-adatu muhakamah. Yang pertama, adat itu harus mutorid, jelas atau tetap. Yang kedua, adat itu bersesuaian dengan dalil syara atau nilai-nilai syara, dan bila bertentangan dengan syara maka yang dimenangkan oleh syara. Yang ketiga, bila terjadi pertentangan antara uruf umum dan uruf khusus. Yang keempat, uruf yang berlaku adalah yang bersamaan atau yang agak mendahului. Yang kelima, apabila adatnya bertentangan dengan pertentangan bahasa. Yang keenam, apabila tidak ada ketentuannya dalam cara dan lughat bahasa. 7. Apabila adat yang jelas bertentangan dengan syara. Perbedaan antara al-adah dengan al-uruf. Uruf adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Para pemakai uruf memperkuat pendiriannya dengan firman Allah, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kata al-uruf pada ayat di atas diartikan dalam konotasi tradisi-tradisi baik yang sudah populer dan disepakati bersama oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pemakai uruf dalam proses kajiannya hukumnya mengeluarkan kaidah al-adah al-muhakamah, bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum.